selamat malam teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman dalam acara rutin kita setiap hari Minggu, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Setiap hari Senin, iya setiap. Oke. Iya, teman-teman semuanya gimana, apa kabar? Semoga semua baik-baik dan sehat-sehat semua. Iya. Iya, perkenalkan teman-teman, saya Roma. Saya Yulia. Kita yang akan mandu sebagai host dalam acara Alkitab hari ini. Tapi kita nggak akan sendiri. Seperti biasa kita akan ditemani dengan dua guest atau dua tamu kami, dua tamu kita. Dan teman-teman semuanya, mungkin teman-teman juga perlu melihat bagaimana PA Alkitab ini kami selenggarakan. Kami selalu memakai metode yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, yaitu SABDA. Teman-teman nanti bisa ikut mempelajarinya dan bisa ikut mendapatkan tutorial tentang metode ini. Oke, ya. Senang ya kalau sudah bergabung semuanya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat malam rekan-rekan yang sudah mulai berdatangan juga. Selamat datang kembali dalam acara Alkitab, satu PA yang kita buka untuk membahas pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab dalam sudut pandang yang baru. Dan biasanya kita akan melihat satu perikop atau mungkin satu pasal. Dan khusus bulan ini kita masih mengambil tema tentang ucapan syukur gitu ya, karena Kamis nanti bertepatan banget nih dengan Thanksgiving. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa ikut PA bareng-bareng dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nah, malam ini juga kita mau ajak kenalan sedikit guys kita. Mungkin ada beberapa rekan yang bergabung belum pada kenal. Kita akan kenalin dulu nih, mungkin perkenalan pribadi dari Elan, terus nanti dilanjut ke Floren. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Elan. Asal kotanya kota Malang, tapi domisili sekarang di Solo. Gerejanya di GKIN Batu Penjuru Solo. Biasanya pelayanan di bidang musik. Terima kasih. Oke. Kak Floren? Oke, halo semuanya, namaku Florencia, biasa dipanggil Rensi. Aku dari Solo, tinggal di Solo juga. Sekarang sedang menempuh studi pascasarjana di Universitas Dita Wacana. Terus dari GKI Nusu'a, biasa pelayanan macam-macam sih, pelayanan apa-apa, pelayanan gitu yang kira-kira dibutuhin oleh gereja gitu. Iya. Oke, teman-teman, kita akan mulai segera untuk Alkitab kita malam hari ini. Dan langkah 0 dimulai biasanya dengan doa, nanti kita tutup dengan doa. Tapi untuk memulainya Ibu Yulia akan memulai dengan doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, supaya kami berempat boleh melihat firman Tuhan dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan, sehingga ucapan syukur yang boleh kami lihat melalui ayat-ayat yang kami baca sungguh boleh menghidupkan kami, sehingga kami boleh menghidupi hati yang penuh ucapan syukur, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang besar, dan kami boleh terus melihat Tuhan dengan cara baru, dengan hati yang penuh dan hati yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Florence dan juga Elan dan Roma dan juga teman-teman di belakang layar yang membantu pelayanan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka. Engkau berkati juga jaringan dan semua alat-alat yang kami pakai, kiranya ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita membaca dan belajar dari Mazmur 138, kita akan overview sedikit tentang kitab Mazmur, di mana kita akan bagikan mungkin hal-hal yang menarik kali ini ya. Nanti teman-teman kalau ingin mengetahui beberapa poin penting dari Mazmur, mungkin bisa join di rekaman Alkitab minggu-minggu sebelumnya. Kita sudah banyak bahas juga tentang tema dan juga kitab Mazmur. Nah, sekarang kita mau lihat hal-hal yang menarik apa saja yang ada di kitab Mazmur. Nah, kalau saya sendiri ketika melihat dan belajar dari kitab Mazmur, yang paling saya ingat udah pasti
merupakan pasal yang terpanjang, ada di kitab Mazmur, itu Mazmur 119, karena jumlah ayatnya sampai 176, dan juga merupakan pasal yang terpendek yang ada di Mazmur 117. Dan yang paling tengah juga di kitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu ada di Mazmur 118. Itu pas banget tengah-tengah Alkitab kita di antara PB dan PL gitu. Jadi menarik sekali karena terpanjang pasalnya ada di Mazmur, terpendek ada di Mazmur, dan juga tengah-tengah Alkitab kita juga di Mazmur. Dan saya kira kitab yang punya pasal terbanyak juga Mazmur. Iya. Iya, selain itu saudara pasti sangat berkesan dengan Mazmur karena begitu banyak lagu-lagu Kristen yang diambil dari liriknya, diambil dari kata-kata yang ada di Mazmur. Kamu kenal ada berapa banyak nih? Banyak banget ya? Banyak sekali. Adalah gembalaku, kecaplah dan lihatlah, ada banyak. Iya, banyak banget gitu ya. Itu salah satu juga keistimewaan dari Mazmur karena ada banyak sekali ayat-ayat pujian kepada Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang mengagungkan Tuhan dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini maka dibilang Mazmur ya, pemazmur. Kalau kita menyebut orang-orang yang menulis kitab Mazmurnya adalah pemazmur, orang-orang yang suka memuji Tuhan. Iya, makanya juga kalau kita lihat di Mazmur juga kata haleluya dan pujilah Tuhan itu termasuk kata yang paling sering diulang-ulang hampir di setiap pasal. Bahkan ada beberapa pasal dimulai dengan haleluya dan ditutup dengan haleluya. Ini merupakan, itulah artinya pujilah Tuhan ya. Kata haleluya ini pengakuan bangsa Israel terhadap Tuhan yang layak dipuji. Ya, terdapat di dalam kitab Mazmur lebih dari 20 kali mungkin sangat banyak sekali tentang kata haleluya ini yang ada di kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur juga kitab yang paling banyak dikutip di dalam banyak di PB juga. Selain itu juga oleh orang-orang Kristen saat ini banyak sekali kutipan-kutipan yang menjadi ayat-ayat emas bagi orang-orang Kristen karena kata-kata yang sangat indah yang ditulis oleh para pemazmur. Ya, teman-teman bisa mungkin sebutkan 2-3 pasal kesayangan atau ayat kesayangan di kitab Mazmur, silakan bagi, pasti langsung dapat nih Mazmur berapa. Mazmur 3, Mazmur 1, ya, itu pasti mungkin masuk dalam salah satu atau mungkin beberapa ayat favorit teman-teman. Oke. Nah, malam hari ini kita juga akan coba lihat dari Mazmur 138. Nanti kita akan pelajari secara perikop ini teks demi teks ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan Mazmur 138 ini merupakan salah satu tulisan dari Mazmurnya Daud gitu ya, raja yang diurapi Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di pasal ini kita nggak tahu pasti gitu apa yang sedang dialami Daud, tetapi Daud memberikan petunjuk di dalam Mazmur ini kalau dia memang sedang mungkin menghadapi situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daud. Ya, salah satu hal yang menarik juga dari Mazmur 138 adalah penuhnya kata-kata pujian yang diucapkan oleh Daud sehubungan dengan kerajaan atau sehubungan dengan royal atau kebangsawanan gitu ya, yang dilihat oleh Mazmur sebagai background dari kehidupan dia sebagai raja mungkin ya, tetapi juga sebagai orang yang sudah mengalami naik turunnya hidup yang sangat bergejolak, tapi pada saat yang sama dia selalu melihat Tuhan ada di sana. Iya, benar sekali ya. Manusia sekali ya, hidup memang seperti roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah, tetapi yang membuat Daud bersyukur karena Tuhan. Nah, lebih lengkapnya kita akan belajar dari pasal ini. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman, mungkin nanti dari Kak Floren dulu, ayat 1 sampai 4, terus nanti dilanjutkan oleh Elan, ayat 5 sampai ayat 8. Ya, mungkin bisa dimulai dari Kak Floren. Oke, saya akan membacakan Mazmur pasal 138, mulai dari ayat yang pertama. Perikop judulnya adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu
melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Oke, lanjut. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Iya. Mazmur yang sangat indah sekali. Ya, kita akan coba simak dulu langkah yang pertama dari SABDA, yaitu langkah simak. Kita baca, kita sudah membaca ya, sekarang kita coba lihat teksnya di langkah yang pertama ini. Mengapa pemazmur bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan di hadapan para Allah? Mungkin dari Elan dulu. Kalau kita lihat di ayat 1. Menurut saya pemazmur ingin menunjukkan kebesarannya Tuhan. Karena Tuhan pemazmur ini Daud lebih dari para Allah. Menurut kamu siapa nih yang dimaksud Daud para Allah nih? Para Allah Baal atau Allah lain gitu, Bu. Yang bukan Allah Israel. Ya, kalau melihat kata para Allah mungkin itu pengertian kita ya. Tapi kalau coba melihat dari terjemahan versi yang lain, kemungkinan akan bisa lebih jelas. Kalau di dalam bahasa Inggris itu sebutnya before the gods, G-O-D-S. Ya, tapi kalau dalam Ibrani itu Elohim, tapi dengan huruf kecil, E-nya huruf kecil, Elohim. Kalau saudara lihat di bahasa Indonesia masa kini, itu di hadapan segala dewata. Dewata itu artinya Pak dewa-dewa gitu ya. Oke, tapi kalau di Alkitab AYT itu di hadapan kumpulan ilahi. Jadi beda ya. Kalau kita mengatakan makhluk ilahi belum tentu negatif kali ya. Tapi kalau para Allah seakan-akan itu para dewa atau para Baal tadi. Kemungkinan bukan para Baal. Ya, ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa itu penguasa-penguasa hakim-hakim yang memerintah di dunia, tapi itu beberapa penafsiran yang saya tadi coba juga baca. Nah, menurut Kak Rensi apa nih arti para Allah di ayat yang pertama ini? Ya, ada banyak arti ya. Saya setuju sama Bu Yulia bahwa tidak selalu itu dewa Baal, karena dalam beberapa terjemahan dan dalam bahasa aslinya memang dituliskan Elohim, tapi itu juga bisa berarti bahwa itu seorang hakim-hakim tadi ya, penguasa-penguasa lain, orang-orang yang duduk di pemerintahan juga gitu. Jadi selain Allahnya YHWH, Allahnya si Daud itu mau nunjukin ke mereka ke orang lain itu bahwa dia itu lagi bersyukur gitu, lagi bersuka cita dengan Allahnya itu yang YHWH itu. Ya. Gitu. Kalau itu para Allah dewa-dewa yang kayak Baal dan lain-lain, kayaknya mereka nggak mungkin Daud akan mau bersyukur dan bermazmur bersama mereka ya. Ya. Karena itu saya lebih setuju dengan salah satu penafsir yang mengatakan itu yang dimaksud Daud sebenarnya adalah para malaikat, makhluk ilahi, malaikat yang ada di surga yang bersama-sama memuji Tuhan. Karena nggak mungkin kalau itu Baal akan memuji Tuhan, udah jelas. Jadi ini sebenarnya bukan musuh, tetapi makhluk lain yang juga sama-sama memuji Tuhan. Maka
kemungkinan besar itu adalah para malaikat, atau kalau dikatakan dari bahasa Indonesia sehari-hari Alkitabnya, itu para dewata, atau mereka yang hidup di surga, atau mereka makhluk yang bukan manusia gitu ya. Tetapi makhluk yang memuji Tuhan, siapa lagi kalau bukan para malaikat? Iya. Oke. Ya mungkin kita perlu studi kata malaikat, mungkin kata lainnya biasanya makhluk ilahi gitu. Kata yang dipakai. Ya, jadi di sini ada pemazmur yang mengaku ya dan juga mendeklarasikan tentang ucapan syukurnya di hadapan Allah bersama para, ya kalau tadi dikatakan para malaikat atau makhluk ilahi, dia bermazmur bagi nama Tuhan. Nah, sebenarnya untuk alasan apa sih pemazmur ini bersyukur dan memuji Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 2 ini, Kak Rensi mungkin. Sebenarnya alasannya tuh kayak begini ya. Jadi Allah itu, Allahnya si Daud, si Yahweh itu dia menyertai si Daud, menyertai karena dan kasih setianya yang besar itu, tapi itu diberikan bukan karena Daud melakukan sesuatu loh gitu sebenarnya kalau kita baca. Tapi karena kasihnya Allah itu diberikan kepada Daud, pertolongannya Allah itu juga diberikan kepada Daud. Karena kalau kita baca itu pada ayat-ayat selanjutnya itu kan kayak bilang bahwa aku nggak minta tapi aku berseru tapi engkau memberi gitu loh. Aku nggak membuat sesuatu dan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma sebagai bentuk kasihnya Tuhan itu kepada si Daud. Ya, seakan-akan Daud mengatakan aku sebenarnya nggak layak menerima kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan kasih gitu. Iya. Ya. Jadi balik lagi semua karena kasih setia Tuhan dan semua karena juga janji Tuhannya yang dikatakan janjimu melebihi segala sesuatu. Kalau dalam versi lain kata janji ini juga diterjemahkan sebagai perkataan atau firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu yang membuat Daud bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang jelas kenapa Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan patut dipuji atau diberikan syukur gitu ya. Ya karena sifat dia, karena kesetiaan dia, karena janji dia, karena dia tidak pernah bohong, karena karakter Tuhanlah, maka Daud mengatakan, ya dia itu Allah, Allah yang Allah gitu ya, yang nggak mungkin bisa menyangkali dirinya sendiri. Dia baik, dia setia, dia maha kasih, ya itu sifat-sifat Allah yang nggak mungkin Allah akan sangkali dirinya sendiri. Oke. Nah, apa sebenarnya yang Allah lakukan? Tadi ya dari sifat karakter Allah dari ayat 2 kita lihat ini di ayat 3 juga Allah melakukan sesuatu lagi. Apa yang Allah lakukan nih ketika pemazmur berseru kepadanya di ayat 3 ini? Ya, Elan? Apa yang Allah lakukan ya menambahkan kekuatan dalam jiwanya si pemazmur itu, Kak. Kalau yang merujuk di ayat 3 ya. Ada lagi? Sebelum ke situ, ya. Ada lagi? Allah menjawab si pemazmur dan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Ya, menjawab karena apa? Karena Daud atau karena pemazmur ini berseru-seru. Nah, kita nggak tahu berseru-seru jelas bukan berteriak-teriak. Berseru-seru artinya dia memohon kepada Tuhan, gitu ya. Ketika dia memohon kepada Tuhan, maka dia menjawab. Jadi Tuhan baik. Memang gitu ya, Tuhan kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Tetapi bukan karena kita tidak minta gitu ya. Saya kira banyak dari kita, nek Tuhan baik ya kasihlah ke saya, kalau Tuhan nggak mau ya sudahlah gitu ya. Enggak. Daud nggak merasa seperti itu karena dia merasa tidak layak, maka dia akan meminta, dia akan berseru sekalipun dia tahu Tuhan pasti akan kasih, tapi dia toh berseru gitu. Karena layak untuk berseru kepada Tuhan karena dia akan menjawab. Ya. Tuhan kita, Tuhan yang mengenal hati kita, dan di ayat 1 tadi dikatakan dengan segenap hatiku gitu. Itulah yang dimiliki oleh Daud, dengan segenap hati dia berseru kepada Tuhan. Dan saya pikir di sini juga ada satu sikap yang aktif yang dimiliki oleh Daud ya, bukan hanya dari sisi Tuhan. Di ayat 2 memang kasih setia Tuhan, yang melayakkan adalah Tuhan, tapi di ayat 3 balik lagi manusia, kita pun secara manusia memang harus juga kepada Tuhan datang berseru gitu. Jangan diam saja, tapi harus berdoa di hadapan Tuhan.
Nah, ini sekarang di ayat 4 ini, mengapa semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan? Mungkin Kak Rensi dari ayat 4 dan ayat 5. Iya, ini menarik ya. Ini bagi saya nih yang paling menarik nih. Jadi ketika si Daud ini menyadari bahwa kasihnya Allah itu yang begitu besar buat dia, tapi Daud itu kayak seolah-olah nggak mau nunjukin dan sombong bahwa kasih Tuhan itu buat aku, cuman buat aku loh, enggak gitu. Tapi kasihnya Tuhan itu juga untuk orang lain juga gitu. Nah, makanya si pemazmur itu menuliskan bahwa semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Allah itu juga diberikan kepada orang lain juga, kepada semua raja di bumi ini. Dan karena kasihnya itu, maka semua raja di bumi ini akan ikut bersyukur kepada Tuhan. Bareng-bareng sama apa yang dilakukan oleh Daud. Dan mereka juga akan menyanyi tentang jalan-jalannya Tuhan. Dan mereka juga mengalami dan merasakan janjinya Tuhan itu seperti apa, kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Jadi bahwa kasihnya Tuhan itu nggak cuma dialamin untuk Daud saja gitu, tapi juga kepada orang lain. Itu sih yang saya dapat. Ya, menurut Florence, apakah itu sudah terjadi atau akan terjadi? Kalau kalimatnya dalam bahasa Alkitab yang saya punya ini, yang TB1 itu akan sih. Akan ya? Jadi sudah terjadi atau belum nih? Jadi kalau semua raja di bumi akan bersyukur? Iya, kalau akan kan berarti belum terjadi. Tapi di TB2, di terjemahan 2, itu agak sedikit berbeda kalimatnya. Bahwa kalimatnya itu ajakan, Daud mengajak. Jadi, hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka telah mendengar janji dari mulutmu. Jadi ajakan. Ya, Daud mengajak mereka juga sama-sama bersyukur. Iya, gitu. Jadi berupa ajakan ya. Saya yakin pada saat itu ini kan dikatakan semua raja. Kira-kira semua raja yang ada di sekitar Daud itu raja-raja yang percaya pada Tuhan tidak? Ya enggak sih. Raja Filistin, Raja Babel, Raja Assyria. Ya. Pada zaman itu gitu ya. Tidak ada satupun raja yang memuji Tuhan atau yang menyembah kepada Allah Yahweh kecuali Daud. Dia satu-satunya mungkin raja pada saat itu yang mengenal siapakah Allah Yahweh itu. Tetapi di dalam hati Daud, saya kira Tuhan memberikan satu nubuatan di dalam diri Daud gitu ya, bahwa nanti suatu ketika semua raja di bumi akan menyembah kepada Tuhan. Sekarang mungkin belum. Daud satu-satunya raja pada saat itu yang mengenal Yahweh. Tapi nanti mungkin tidak akan seperti itu. Iya. Jadi ayat 4 ini bisa juga sebagai mazmur nubuatan di kitab Wahyu, di mana memang firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa semua makhluk akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan mengaku bahwa Tuhanlah raja gitu. Raja atas kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini gitu. Ya. Selain itu ada apa lagi nih di ayat 5 belum sempat dibahas nih, Florence? Sebenarnya juga hampir sama ya. Karena mereka yang sudah merasakan dan mendengar janjinya Tuhan, bahwa mereka juga akan, kalau di dalam TB1 kan mereka akan menyanyi dan jadi karena mereka sudah merasakan, mereka akan mempersaksikan gitu loh. Mempersaksikan tentang Tuhan yang mereka alamin. Seperti itu. Tapi kalau dalam TB2 juga sebenarnya sama sih, bentuk kalimatnya ajakan, hendaklah juga gitu. Ya, jadi menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaannya. Wow, selama kita tahu di sejarah zamannya Daud tidak ada raja yang mau mengikuti jalan Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan ya. Tetapi nanti Daud tahu suatu ketika semua raja di bumi, siapapun mereka akan tunduk dan menyembah kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan atau menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Wow. Iman yang sangat besar dari Daud ini. Padahal dia nggak melihat satupun raja di sekitar dia, tapi dia bisa mengatakan hal yang seperti itu luar biasa. Ini tadi ada beberapa teman yang soal iman juga ya, tapi kayak Daud itu
mau berbagi kepada yang lain gitu. Dia mengajak supaya nggak cuma dia aja yang merasakan gitu. Tapi semua raja-raja di bumi ini juga ikut merasakan kebesarannya Tuhan itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, ada beberapa tadi teman-teman yang sudah memberikan ayat favorit dari kata Mazmur ya, bagus sekali. Ada Asipan dan juga Pak Gotes. Terus ada tanggapan nih, dan sekaligus juga pertanyaan dari Bu Toto. Tertarik dengan Allah menambahkan kekuatan dalam jiwanya di ayat 3 ya, yang barusan dibahas. Apakah kurang atau terlalu berat yang harus dihadapi? Atau apakah kekuatan dari Allah ada levelnya? Ini satu pertanyaan, mungkin ada Elan mau menjawab. Apakah kurang atau terlalu berat yang harus dihadapi pemazmur ya? Kalau lihat sejarahnya Daud, memang Daud dikejar-kejar, banyak yang mau membunuh dia. Itu juga menurutku juga termasuk berat gitu. Terus, apakah kekuatan dari Allah ada levelnya? Kayak kemungkinan nggak. Kalau ada levelnya kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau yang tadi kayaknya berat atau nggak berat, kemungkinan ya berat karena nyawa gitu kan. Tapi Tuhan tetap menolong Daud dan tetap diselamatkan dari segala rintangan yang Daud hadapi. Itu sih dari saya. Ya, saya kira sangat berat karena Daud satu-satunya raja yang tadi ya mengenal Yahweh. Semua raja di sekelilingnya itu semua memusuhi Yahweh karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Jadi berat. Kalau tadi Florence berkata Daud ingin berbagi tentang Allahnya kepada yang lain, tapi raja yang lain tidak mau. Allah yang lain mau menyembah kepada Allah yang lain, sehingga itu merupakan satu kesedihan bagi Daud karena ini Allahku itu Allah yang besar, kenapa tidak ada orang yang mau menyembah kepada dia, tapi malah semua raja yang lain menyembah kepada Allah yang lain. Betul, keinginan Daud adalah Tuhan dipuji oleh semua raja di seluruh dunia. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat di ayat seterusnya ya. Ini sudah semakin kita lihat tentang Tuhan sekarang. Siapakah orang-orang yang Tuhan lihat dan orang-orang yang Tuhan kenal? Kalau dilihat di ayat 6 ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Floren? Ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, itu siapakah orang-orang yang Tuhan lihat dan kenal, yaitu adalah orang-orang yang hina. Bukan orang-orang yang sombong begitu ya. Meskipun Tuhan itu berada di tempat yang tinggi, gitu, berada di tempat yang jauh, tapi dia tuh melihat setiap kita yang kecil-kecil, yang lemah, yang rapuh, yang memiliki banyak kelemahan. Tapi Tuhan itu tahu gitu. Tapi justru malah Tuhan itu ingin mengenal dan ingin melindungi kita dengan kerapuhan yang kita miliki, dengan kelemahan yang kita miliki. Dan kenapa orang yang sombong dari jauh itu, dan dikatakan juga kalimatnya, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Orang sombong Tuhan juga kenal, tapi masalahnya orang sombong itu kan seringkali merasa bahwa aku hebat, aku sudah bisa, aku punya segalanya, aku tidak butuh sesuatu lagi, aku tidak butuh Tuhan gitu. Untuk apa Tuhan melihat atau nggak lihat aku, ya terserah, orang aku udah bisa hidup sendiri kok. Nah, kayak gitu sih kalau menurut saya ketika membaca ayat ini. Seperti itu. Ya, jadi Tuhan melihat yang hina dan juga melihat yang sombong. Tapi bedanya Tuhan melihat yang hina dari dekat, sedangkan melihat orang yang sombong dari jauh. Kira-kira apa tuh artinya melihat dari jauh? Artinya tidak dekat, gitu ya. Tuhan tidak mau dekat dengan orang yang sombong. Yes, itulah Tuhan kita. Tapi dari sini juga saya melihat juga bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang imanen, tapi juga Tuhan yang transenden. Yes. Tuhan yang dekat, tetapi dia juga Tuhan yang jauh. Oke. Nah, pertolongan apa saja nih yang Tuhan telah berikan kepada si pemazmur di ayat 7 ini? Kembali ke Elan. Oke, kalau pertolongan apa saja yang Tuhan berikan, ya pertama mempertahankan hidup
sikapnya si pemazmur pada saat kesesakan, lalu menolong atau mengulurkan tangan ketika terdapat dia ada dalam situasi amarahnya musuh, lalu menyelamatkan si pemazmur, tangan kananmu menyelamatkan aku. Itu sih, Kak. Ada satu yang ketinggalan, Elang. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupnya si pemazmur. Ya, melepaskan pemazmur dari kesesakan. Oke, jadi ada 3 ya, di mana di situ ada pemeliharaan Tuhan gitu terhadap kesesakan yang dialami oleh pemazmur, dan yang kedua tentang pembelaan Tuhan, di mana Tuhan mempertahankan hidupnya dari mempertahankan hidup si pemazmur, dan yang ketiga keselamatan daripada Tuhan, yang di mana ada pertolongan Tuhan mengulurkan tangannya dan menyelamatkan si pemazmur. Ya. Oke, apa saja nih harapan dan doa pemazmur kepada Tuhan di ayat 8 ini? Rensi sekarang. Doanya ya tentu saja ya, ketika si pemazmur ini berada di dalam rasa yang sesak, rasa yang nggak enak gitu, tentu saja dia berharap bahwa Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam menyelesaikan dan menolong dia dalam menghadapi apapun yang dia alami pada waktu dia menuliskan Mazmur ini. Jadi yang terakhir, kalimat terakhirnya itu bahwa setelah dia berharap bahwa Tuhan akan menyelesaikan, dia juga memuji Tuhan bahwa kasih setianya itu berlaku untuk selama-lamanya. Dan juga si pemazmur juga berharap supaya Allah itu jangan meninggalkan dan jangan melupakan bahwa dulu-dulu aku pernah ditolong, sampai sekarang pun aku juga tolonglah aku, sampai besok-besok juga tolonglah aku gitu. Ya, ini enggak habis-habisnya Daud melihat ya, atau pemazmur melihat pertolongan Tuhan di setiap step hidupnya sampai kapanpun. Daud tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Pelajaran apa yang Elan dapat dari Mazmur 138 ayat 8 ini? Dari pujian Mazmur. Oke. Kalau yang dari ayat 8 itu Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kita ya, menjadi penolong bagi setiap manusia yang berserah kepadanya gitu. Kasih setiamu selama-lamanya berarti ini pelajaran dari sudah membaca ayat 1 sampai ayat ke-8. Pelajaran apa yang kamu dapat, yang kamu ambil dari keseluruhan tadi? Oh iya, oke. Kalau yang dari keseluruhan ya Tuhan mengenal setiap manusia dari yang hina dan sombong gitu, tapi Tuhan juga senantiasa menolong manusia yang hina dan menyelesaikan setiap permasalahan ketika kita berseru kepada Tuhan. Terus kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dari kalau dulu kita ditolong, sekarang nanti juga akan ditolong dan menjadi sumber pertolongan kita gitu. Kalau dari yang saya tangkap dari ayat 1 sampai 8 itu, Bu. Oke. Lawrence? Ya, menurut saya pasal ini sangat luar biasa dan memberkati serta menguatkan, karena penulis Mazmur ini hendak mengingatkan kita semua dalam keadaan apapun, baik keadaanmu baik, keadaanmu buruk, kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya, baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Seperti itu. Jadi dalam apapun keadaan kita, nggak hanya dalam baik tok, apa jangan dalam buruk tok, kita mencari Tuhan. Dalam baik pun kita juga harus mencari Tuhan, karena Tuhan tuh ada di dalam baik dan buruknya kita, dalam senang dan susahnya kita, Tuhan itu ada. Begitu sih. Iya. Nah, coba kita lihat sekarang untuk bagian berikutnya, untuk analisa. Setelah kita coba simak tadi ya satu persatu dari 8 ayat ini,
pelajari semua kata kerja. Ya, saya pikir sudah teman-teman juga gali ya. Pelajari semua kata kerja yang dipakai di Mazmur 138 ini. Terus disebutkan kata-kata kerja yang sinonim dengan kata bersyukur. Oke. Ini mulai dari Kak Rensi dulu. Ya, sinonim bersyukurnya ya. Sebenarnya bersyukur itu kan nggak cuma soal kata ya, tapi sebuah tindakan itu kan juga jadi sinonim Ya. bersyukur juga ya. Jadi bahwa ketika pemazmur, ketika Daud ini melakukan sujud ke arah Baitmu yang kudus dan memuji namamu, itu juga bentuk dari ucapan syukurnya dia atas karena kasihnya Allah dan oleh karena kasihnya Allah juga. Itu sih. Ya. Oke. Jadi ada banyak juga kata-kata apa yang kamu temukan? Gimana? Kata-kata apa yang kamu temukan yang bersinonim dengan kata bersyukur atau memuji? Kata apa ya? Kalau saya melihat belum nemu sinonim sih, tapi kayak tindakan yang sama dengan bersyukur. Tindakan apa itu? Ya enggak yang di kata-kata yang ada di Mazmur ini tindakan yang mengatakan bersyukur. Nah, bersyukur itu ya dengan ini, bahwa ketika si penulis sujud ke arah Baitmu yang kudus dan memuji namamu, itu salah satu bentuk dari bersyukur juga. Itu. Betul. Ada lagi? Salah satunya juga yang tadi saya bilang bahwa cara bersyukurnya Daud ini, meskipun itu belum terjadi, dia mau bahwa rasa syukurnya ini juga dialami oleh raja-raja lain di bumi ini. Itu juga salah satu bentuk kegembiraannya Daud, rasa bersyukurnya Daud untuk membagikan itu kasihnya Allah itu kepada yang lain juga. Itu. Ya. Ada lagi? Sudah, itu aja, cukup. Dari Elan. Kemarin aku sudah membaca, terus saya menemukan 4 kata. Yang pertama di ayat 1 itu ada bermazmur. Ya. Yang kedua sujud. Sujud di ayat 2. Lalu memuji. Memuji juga ada di ayat 2. Lalu menyanyi. Ya. Itu sih Kak, kalau dari aku. 4 kata kerja. Ya. Yes. Seterusnya juga ada kata melihat ya di ayat 6. Dia melihat yang hina. Terus di ayat 4 Tuhan juga mendengar janji dari mulut. Terus di ayat 6 mengenal orang yang sombong. Terus ayat 7 mengulurkan tanganmu. Kata kerja. Terus menyelamatkan di ayat 7. Menyelesaikan dan lain-lain. Jadi ada banyak. Yang artinya sinonim dengan bersyukur. Oh iya. Aku tadi kata kerja siangku. Kata kerja yang artinya bersyukur. Ya. Oke. Tadi memang ada tindakan. Tadi Florence juga berkata ya. Jadi tindakan Allah apa? Misalnya tindakan dia mempertahankan aku, dia menyelamatkan aku, itu tindakan Allah yang membuat pemazmur bersyukur gitu ya. Oke, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemazmur untuk mencerminkan hubungan dia dengan Tuhan tadi ya sudah mungkin dipaparkan juga, yaitu dengan bersyukur, bermazmur, sujud, memuji, dan juga mengakui berkat-berkat Tuhan. Gitu. Ada tanggapan nih dari teman-teman, dari Pak God. Kasih Tuhan kepada Daud adalah kasih yang sama yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Betul. Ya, betul sekali ya. Dan menambahkan juga sinonim dari kata bersyukur, menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Ya, tadi juga Elan sudah kasih tahu ya, ada sinonimnya yaitu menyanyi. Nah, mungkin suara kami terdengar jelas atau agak ada gangguan? Enggak, jelas kok. Bisa dengar jelas. Ya? Aman ya? Oke. Oh, bagus. Oke, aman berarti ya, sorry. Kita lanjut. Nah, tadi pelajaran sudah dibagikan oleh teman-teman. Coba sekarang terkait diskusi ini. Bagikan pengalaman teman-teman, bagikan pengalaman apa yang pemazmur alami
tindakan apa yang saja yang dilakukan pemazmur yang mencerminkan Tuhan itu. Jadi sudah sekali. Oke. Ya. Pelajaran sudah ya. Bagikan pengalaman apa saja yang pemazmur alami dan yang juga Anda alami saat ini. Mungkin bisa dari Kak Elan dulu. Oh, pengalaman yang pemazmur alami yang juga Anda alami itu, kalau lihat sang pemazmur itu berada dalam kesesakan dan engkau mempertahankan hidupku. Dulu saya pernah ditolong Tuhan. Saya pernah kena COVID dan mikirnya selalu aku akan meninggal gitu. Tapi aku lupa bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupku. Jadi dari situ karena aku percaya ada Tuhan. Jadi Tuhan menjadi sumber kekuatan saya gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ada pengalaman lain seperti Tuhan menambahkan kekuatan kepadamu? Kalau menambahkan kekuatan mungkin hari ini ya Bu, karena saya sedang untuk live ini saya kurang enak badan gitu. Saya berdoa hari ini, dengan tolong kuatkan gitu. Oh puji Tuhan saya bisa ikut live hari ini dengan sukacita. Gitu. Yeay, oke. Iya, kekuatan ekstra yang Tuhan kasih nih Elan bisa berbagi berkat hari ini. Iya, iya. Kalau Kak Rensi sendiri pengalaman apa saja nih yang pemazmur alami yang sudah kita pelajari tadi dan yang juga pernah dan mungkin sedang dialami oleh Kak Rensi? Sebenarnya banyak sekali ya, tapi salah satu hal dulu saya itu selalu berpikir ketika saya itu berada di dalam kondisi yang nggak enak gitu, kondisi yang sedih gitu, kondisi yang benar-benar lagi ada di bawah, itu saya kadang-kadang merasa bahwa Tuhan itu masih ngelihat gak sih gitu, Tuhan itu masih peduli gak sih, Tuhan itu masih ada gak sih, atau jangan-jangan aku nih punya banyak salah, punya banyak dosa, terus Tuhan meninggalkan aku, seperti itulah. Tapi dalam perkembangannya ketika saya semakin bertambah dewasa, belajar dengan banyak sekali, Tuhan mengajar saya dengan banyak pengalaman, banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup. Sejak saat itu saya memandang bahwa apapun kondisi saya, baik itu baik, baik itu buruk, Tuhan itu ada gitu loh. Bukan Tuhan tuh nggak meninggalkan atau Tuhan tuh lagi menghukum juga enggak gitu loh. Tapi Tuhan itu memang mau mengajarkan saya sesuatu gitu. Karena dulu ketika saya sebelum kuliah, itu saya pernah buat sebuah usaha dan usaha itu kongsi gitulah bersama dengan beberapa teman saya. Dan dalam perjalanannya usaha itu nggak berjalan baik. Teman-teman saya itu meninggalkan saya dengan hutang yang mereka tidak mau bertanggung jawab, yang akhirnya harus saya tanggung sendiri dengan sisa karyawan yang masih ada dan pekerjaan-pekerjaan yang masih ada. Pada waktu itu saya selalu ngomong sama suami saya, sebenarnya saya salah apa sih gitu. Salah apa sih aku tuh, Tuhan tuh kenapa sih kok melakukan mendatangkan nggak enak gini buat hidupku, kenapa sih gitu. Tapi suami saya itu menguatkan bahwa ya nggak semua kemalangan yang kamu alami itu kamu melakukan suatu kesalahan, tapi Tuhan tuh mau kamu belajar sesuatu dari situ. Dan ternyata emang benar gitu loh, Tuhan mau saya belajar bahwa ketika saya tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan saya sendiri gitu, saya benar-benar pasrah sama Tuhan gitu. Saya nggak punya uang, bagaimana cara menghayar hutang-hutangnya juga nggak tahu gitu. Tapi dalam perjalanannya justru Tuhan semakin memberkati dengan sisa-sisa proyek yang ada. Bahkan saya nggak pernah istilahnya jualan lagi gitu, tapi proyek itu tetap terus datang gitu, dan itu semua membantu menyelesaikan hutang-hutang yang tertinggal dan lunas. Bahkan saya hari ini bisa ambil studi lanjut juga, ya Tuhan mau mengajar saya gitu loh. Sebelum kamu belajar tentang teologi, sebelum kamu studi lanjut, kamu harus mengalami seperti ini supaya apa? Kamu hidup bergantung benar-benar sama Tuhan gitu. Amin. Bukan sama kekuatanmu sendiri, bukan sama
apa yang kamu bisa, seperti itu. Jadi ayat ini, pasal ini itu luar biasa sekali gitu. Buat saya itu sangat luar biasa karena Allah itu kasih setianya yang saya sebenarnya nggak layak gitu loh untuk menerima itu, tapi Tuhan berikan gitu buat hidup saya gitu. Ya, Itu sih. persis kayak ayat yang 8 dong. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kasih setianya selama-lamanya. Dan Daud tahu Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Ya. Oke, thank you. Wow. Nah, dari semua pengalaman teman-teman, bagaimana nih caranya untuk mengingat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan Anda? Caranya untuk bisa melewati itu semua. Dari Kak Florence terus nanti Kak Elan. Banyak ya, seringkali kita tidak menyadari dan menganggap bahwa kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, sekecil-kecil apapun yang ada dalam hidup kita, itu semua itu kebaikan yang Tuhan berikan loh buat kita. Misalnya, saya hari ini bisa duduk di sini, bisa bahas PA bareng sama Bu Yulia, Kak Roma, sama Kak Ella. Itu juga anugerah Tuhan, kebaikan yang Tuhan berikan buat hidup saya. Gitu. Jadi, sekecil apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi saya belajar bahwa jangan selalu mencari yang spektakuler, gitu. Bahwa bisa Tuhan memang bekerja secara spektakuler, tapi justru yang terpenting adalah bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memberikan rahmatnya, kebaikannya dalam hidup kita setiap hari, sekecil apapun. Gitu. Justru itulah yang paling bermakna gitu. Iya. Bersyukur untuk hal yang kecil ya. Hal yang kecil dan yang besar semuanya harus diingat ya. Tapi pertanyaannya, caranya kita mengingat. Ini Florence ngomong seperti ini, kira-kira 10 tahun yang akan datang akan ingat nggak nih? Peristiwa-peristiwa itu akan nggak ingat Bu malahan. 10 tahun yang lalu malah nggak ingat. Nah ini gimana caranya bisa mengingat semua kebaikan Tuhan ini? Ada cara nggak? Saya rasa itu proses ya. Proses yang saya bilang di depan tadi bahwa pengalaman dan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya itu membentuk saya hari ini. Seperti itu, dan Tuhan selalu mengingatkan ke saya bahwa tidak selalu hal yang spektakuler gitu loh. Hal kecil pun aku tuh juga menyertai kamu gitu. Dan itu butuh proses sih, butuh proses pengalaman yang nggak panjang, pencarian seperti itu nggak singkat gitu, tapi butuh pengalaman yang panjang sih menurut saya. Bagi saya itu pembelajaran yang lama gitu loh, nggak singkat. Karena emang sulit dia. Karena banyak orang kan sekarang kalau kita melihat sosial media itu kan orang-orang lain kayaknya hidupnya lebih enak gitu, mereka jalan-jalan terus setiap hari. Tapi kan kita nggak tahu dalam kehidupannya mereka setiap hari apakah mereka bahagia, kan kita juga nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Oke, gimana dengan Elan? Kalau dari saya, bagaimana cara untuk mengingat? Saya mau menganalogikan kalau di game itu ada levelnya kan Bu. Level 1, level 2. Nah, ketika saya sudah di level 2 itu, saya mau melihat yang ketika saya di level 1, saya harus sadar, oh dulu saya pernah seperti ini. Oh Tuhan pernah nolong di saat saya menerima tantangan, semisal tantangan A gitu. Saya melewati acara B dan sebagainya gitu sih Bu kalau mengingat. Juga bersyukur dari hal-hal setiap hari yang Tuhan lakukan gitu sih. Ya, wah kalau dilihat dari jawaban kalian berdua, kalian itu benar-benar mengandalkan ingatan ya. Tapi saya khawatir ya, ingatan kita tuh nggak cukup kuat untuk bisa mengingat. Jadi kita butuh alat atau cara untuk kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Kalau belajar dari pemazmur Daud, gimana caranya dia mengingat kebaikan Tuhan? Iya, kalau tanggapan dari Bu Deborah nih seringkali lalu diingatkan ayat-ayat dari firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan bisa memuji Tuhan. Ya mungkin dari firman Tuhan itu sendiri yang akan mengingatkan. Ya, salah satu yang pemazmur sangat bagus untuk mengingat kebaikan Tuhan adalah dicatat.
Dia catat di setiap mazmurnya gitu. Apa kebaikan Tuhan, bahkan detail-detailnya kapan dia merasa seperti ini, merasa galau, merasa ini. Dia selalu akan catat dan pada akhir dari setiap mazmur dia selalu mengatakan, Tuhanlah yang menolong aku, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada aku, gitu ya. Jadi kalau kita cuma mengingat dengan cara mengandalkan ingatan, kemungkinan kita akan lupa. Tapi buatlah satu cara di mana kita akan mengingat, ya kalau Daud dengan membuat jurnal, gitu ya, membuat catatan harian, membuat catatan atau bahkan membuat puisi-puisi untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan. Kalau Roma gimana nih? Gimana cara mengingat kebaikan Tuhan untuk kamu? Ya, salah satunya mungkin menyanyi. Menyanyi. Iya, menyanyikan. Iya, balik lagi sih, misalnya menyanyi itu kan juga bisa memperkatakan mazmur pujian gitu. Jadi memperkatakan yaitu pengagungan kepada Tuhan, dan juga menurutku juga ya catatan itu menjadi bagian yang penting juga, karena kan setiap hari ingatan kita terbatas gitu, tapi Tuhan sediakan alat yang begitu canggih untuk kita juga bisa mengingat. Jadi alat-alat itu sangat bisa menunjang kita untuk bisa mengingat selalu perbuatan Tuhan. Jadi aku sendiri ya, aku catat hari ini aku sudah lakukan apa gitu. Itu berdasarkan penggalian Mazmur 2 minggu yang lalu. Jadi aku baru-baru aja terapin belakangan ini gitu. Dengan cara ya mencatat hari ini aku apa yang sudah terjadi, apa yang Tuhan lakukan, dan apa hal-hal yang masih kurang yang perlu terus ya istilahnya diperbaiki untuk yang hari esok. Aku punya temennya yang sangat unik ya. Dia itu punya banyak koleksi. Barangnya tuh banyak kecil-kecil dan kayak seperti barang-barang yang nggak berharga, tapi dia simpan gitu di lemarinya dia. Suatu ketika saya tanya, ini barang apa toh? Apa punya value, punya nilai berharga gitu, kok disimpan? Sepertinya kok cuma barang-barang biasa saja. Ternyata setiap kali dia melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dia akan ambil barang yang sesuai dengan itu, lalu dia taruh itu di lemari dia untuk menjadi penanda. Ini, jadi waktu saya tanya, lah ini peristiwa apa? Masing-masing barang yang dia simpan itu dia bisa menceritakan, oh, ini dulu waktu aku kenapa. Ini, itu peristiwa ketika aku sakit dan aku begini-begini. Semua barang itu tuh merepresentasikan hidup dia dan mengingatkan dia akan pertolongan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Menurut aku itu keren ya. Keren. Kalau enggak, kita nggak akan ingat gitu. Kalau cuma hanya pikiran kita yang mengingat, suatu ketika kita pasti akan lupa. Ya. Oke. Ini ada beberapa tanggapan dari teman-teman di rumah juga yang mengikuti. Ada dari Kak Medi, benar banget dengan menyanyi lagu pujian atas gelisah, sedih, ketakutan. Di situ saya jadi ingat kalau Tuhan ada lewat lagu. Dari Kak Gotes juga, menyanyi adalah salah satu cara saya mengingat kebaikan Tuhan. Ketika menyanyi sampai menitikkan air mata, kalau mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Amen. Dari Kak Nikos juga, doa jadi salah satu cara mengingat dan mensyukuri kasih Tuhan. Bisa bersapaat atau doa yang lebih sederhana. Iya. Kalau tadi Bu Evi benar ya, diingatkan melalui firman Tuhan dan memberikan kekuatan bisa memuji Tuhan. Ya, sekarang dengan sosial media gampang tuh sebenarnya. Kita foto aja gitu ya. Ya, benar. Kemudian membuat caption sehingga kita ingat apa ini peristiwa apa gitu ya. Atau dengan Google, kalender Google. Ya. Dan di situ kita bisa ingat kapan peristiwa ini terjadi dan apa yang Tuhan lakukan bagi hidupku. Wow, pasti hidupnya kaya sekali ya, luar biasa. Oke, nah teman-teman di akhir ini sebutkan satu tindakan nyata yang akan teman-teman lakukan untuk menyatakan rasa syukur teman-teman kepada Tuhan. Bisa dari Elan dulu, nanti Kak Floren. Oke, kalau tindakan nyata yang saya lakukan untuk menyatakan rasa bersyukur. Kalau sekarang eranya sosial media, saya juga setuju dengan Bu Yulia tadi. Mungkin saya akan membagikan beberapa berkat Tuhan yang saya terima melalui sosial media saya, gitu. Supaya nggak hanya saya yang menerima. Seperti Daud tadi, dia juga mau memberikan ke raja-raja yang lain, gitu, tentang penyertaan Tuhan. Kalau sekarang eranya sosial media, saya juga setuju dengan Bu Yulia tadi.
Mungkin saya akan membagikan beberapa berkat Tuhan yang saya terima melalui sosial media saya, gitu. Supaya nggak hanya saya yang menerima. Seperti Daud tadi, dia juga mau memberikan ke raja-raja yang lain, gitu, tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, itu kan setiap di setiap kesulitan pasti Tuhan kan menolong. Nah, setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan beri kepada saya juga akan menolong teman-teman atau orang lain yang kesulitan, yang memiliki kesulitan yang sama seperti saya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Halo, Loren. Sorry, kita tadi terlempar. Ya, sekarang giliran kamu nih. Tindakan apa nih yang ingin disampaikan? Ya. Saya lupa kalau ternyata saya juga sering journaling di Instagram. Jadi saya cukup sering juga sih, maksudnya apa gitu, ketika merasakan kebaikan Tuhan gitu, saya akan menuliskannya di sosial media saya gitu. Dan dari situlah saya sangat bahagia gitu ketika Instagram mengingatkan 1 tahun yang lalu kamu posting ini loh gitu. Jadi kayak benar mengingatkan 1 tahun yang lalu kamu begini gitu. Dan itu ya luar biasa sih. Dan memang benar kalau nggak ditulis gitu, kalau nggak ada memorinya selain yang ada di dalam otak juga pasti kita akan lupa gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bentuknya fisik gitu ya, selain apa yang ada di dalam, yang sebagai wujud nyata dari pikiran kita gitu, itu akan membuat kita nggak akan lupa sih. Nah, jadi salah satu tindakan nyata yang saya lakukan untuk menyatakan rasa bersyukur saya kepada Tuhan itu adalah dengan tetap hidup, menjalani hidup saya hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, serta memberikan apa yang Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada saya itu untuk orang lain juga. Itu merupakan salah satu bentuk rasa saya bersyukur sama Tuhan gitu. Ya, simpelnya adalah dengan mengasihi orang lain gitu. Ya, jelek baiknya orang lain yang tetap harus kita kasihi. Iya. Oke, terima kasih Kak Rensi, Elan, dan teman-teman di rumah yang sudah bergabung malam hari ini. Sorry banget tadi tiba-tiba end, tapi kiranya 1 jam kebersamaan kita bisa menolong kita untuk melihat kembali bagaimana kebesaran dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Dan ini juga menolong saya terus secara pribadi, ngingatin, ditegur, bahkan kadang diajar lagi, dan bahkan dihajar gitu oleh firman Tuhan ini supaya ya tetap bersyukur dan tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan apa ya, terlalu terbatas pemikiran kita untuk gampang gitu untuk hal-hal yang baik kadang bisa cepat kita ingat gitu, tapi untuk dalam keterpurukan gitu kadang susah banget untuk kita bisa move gitu. Tapi kalau kita melihat lagi kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya, ini bisa menolong kita juga untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bukan berarti rasa sedih hilang, tetapi apa ya, sukacita itu benar-benar anugerah yang Tuhan kasih gitu. Jadi kita nggak akan kehilangan itu karena Tuhan sendiri yang sudah berikan. Ya, bersyukur sekali melalui penggalian ini. Ya, terima kasih untuk Elan dan Florence yang sudah bergabung dan sudah membagikan banyak hal untuk kita, terkhusus dari Mazmur 138. Saya bersyukur tadi Florence mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gitu ya. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu satu pengingat untuk kita ya. Setan akan terus-menerus, wah ngapain kamu, wah Tuhan sudah nggak suka sama kamu. Itu intimidasi setan yang kita nggak perlu dengar ya. Ya, bersyukur kita tahu seperti Daud, Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan akan terus menjaga kita. Ya, bersyukur untuk Elan yang juga menolong kita untuk melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kata-kata yang beda-beda. Tadi Elan bilang menyanyi, kemudian ada juga bermazmur, tadi ada teman yang lain yang mengatakan gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak kata yang kita lihat Tuhan menyatakan dirinya, bagaimana dia menolong kita ya.
bersyukur untuk semuanya, dan saya yakin apa yang Tuhan sudah berikan pada kita itu patut untuk diingat, sangat berharga untuk diingat. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, melupakan apa saja yang Tuhan sudah lakukan pada kita, aduh, kita punya kerugian yang sangat-sangat besar. Karena sebenarnya hidup kita itu terdiri dari semua kebaikan Tuhan. Kecil atau besar tadi dikatakannya, kecil atau besar itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sangat berharga untuk disimpan, sangat berharga untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kiranya Mazmur 138 ini menjadi pengingat kita bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Ya, selamat bersyukur kepada Tuhan, dan sangat mungkin dedikasikan satu hari Kamis nanti kita Thanksgiving. Selamat merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan, dan selamat bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan tutup hari ini acara kita dalam doa. Saya minta Kak Rensi bisa menutup dalam doa. Ya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang kasih-Mu yang diungkapkan oleh pemazmur, penulis Mazmur dalam kitab Mazmur pasal 138 ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami pelajari hari ini bisa kami tanamkan dalam hati kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami selalu dan senantiasa mengingat dan bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu yang sangat besar dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin kami ya Tuhan, untuk mengerti dan menyadari bahwa kasih-Mu yang begitu besar, bahwa kebaikan-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Karena kami tidak bisa melakukan ini semua tanpa pimpinan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah saja yang mampu membantu kami dan menolong kami, menyertai kami dalam kehidupan kami, baik ketika kami baik itu ketika kami buruk. Kau selalu ada ya Tuhan, Kau selalu mendampingi kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Setelah lagi kami akan beristirahat, Kau sertai kami masing-masing. Kiranya besok kami bisa kembali melakukan aktivitas kami masing-masing dengan lebih segar dan bersemangat menjalani hari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, sama Bu Yulia. Ya, thank you banyak. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah sudah bergabung dengan kami. Sampai ketemu minggu depan. Salam Ayo PA. Ya teman-teman, minggu depan kita akan kembali di jam yang sama. Pastinya bersama saya Ibu Yulia juga akan memandu sebagai host dalam Alkitab. Dan nanti minggu depan spesial dalam rangka juga Bible International Day gitu ya. Kita akan ada Alkitab sekaligus CCA, Cerdas Cermat Alkitab. Dengan lebih dari 7 tim sepertinya yang akan bergabung dalam CCA ini. Jadi teman-teman harus datang, harus bergabung dalam Alkitab karena ada event yang berbeda. Ya, khusus nih, kita akan cerdas cermat Alkitab. Ada 7 kelompok? 8 mungkin ya. Oh, 8 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan terdiri dari 3 orang. Jadi, yuk kita datang ramein acara cerdas cermat Alkitab dalam rangka merayakan Hari Alkitab Internasional.